نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul Azim. Para alim ulama, para kiai, tuan guru, asatid, wabil khusus saudara saya satu perjuangan, khadimul ma'had, pengasuh pondok pesantren Darul Quran Miftahul Ulum, Tuan Guru Arifin Ilham, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sihatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah selesaikan masalahnya, Allah bimbing, Allah tuntun untuk terus berjuang di dalam membina umat, mengajarkan ilmu agama, wabil khusus di pondok pesantren yang kita cintai ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi ta'zim dan ihtiram saya kepada beliau semua. Para hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, juga para dewan guru, para ustadz, serta seluruh santri di pondok pesantren Darul Quran Miftahul Ulum ini. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Satu di antaranya adalah nikmat umur yang panjang, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, bahkan pergantian tahun kita berjalan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalau saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan mulia, bulan istimewa, bulan lahirnya seorang pemimpin besar Islam, penutup sekalian Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau mengakui ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku ini nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah aku. Wa antum akhirul umam. Kalian adalah umat yang terakhir, tidak ada umat setelah kalian. Kalau Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir, kita adalah umat yang terakhir, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah nabi yang terakhir. Malam ini Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, melapangkan dada kita, mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki kita dari rumah, dari tempat masing-masing untuk datang bertemu, duduk dan berkumpul di tempat yang mulia ini dengan kegembiraan, memperingati Maulid Nabi ini dengan gembira, Bapak. Memperingati Maulid Nabi dengan gembira, Ibu. Jadi malam ini malam kegembiraan bagi kita semuanya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakan, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira. Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dihantar, diterjunkan oleh Allah di tengah-tengah umat sebagai rahmat, dan Allah perintahkan kepada kita untuk bergembira dengan rahmatnya, maka satu hal yang wajar apabila datang bulan Rabiul Awal, umat Islam khususnya di Indonesia ini, di masjid, di musala, di kantor, di rumah, di lapangan, di halaman, memperingati Maulid Nabi dengan gembira. Kita peringati Maulid Nabi ini, menyambut kedatangan Nabi dengan gembira, seperti gembiranya orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nyampe Madinah, waktu itu Yasrib. Maka laki, perempuan, tua, muda, anak-anak rame-rame keluar rumah, mereka berderet sepanjang jalan menyambut kedatangan Rasulullah dengan kegembiraan sambil membaca bait-bait syair yang tadi kita baca bersama. Itu syairnya orang Madinah, itu syair kegembiraan itu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah datang bulan purnama kepada kita dari thaniyatul wada. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kita wajib bersyukur karena masih ada dai yang diutus oleh Allah untuk dakwah kepada kita, mengajak kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata kepada Allah. Dai yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari kekufuran, kesyirikan, kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan dan kemungkaratan. Dai yang diutus oleh Allah untuk mengajak kita mendapat rahmat, ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menggiring, memimpin, menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkumpulnya kita malam hari ini memperingati Maulid Nabi di halaman pondok pesantren ini bahagian tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi beliau ceritakan, apapun yang telah Bapak Ibu berikan, apapun yang oleh Bapak Ibu wali santri berikan untuk acara kita malam hari ini, mungkin sedikit rizkinya disisihkan untuk acara ini, mungkin juga tenaganya, pikirnya, doanya. Mudah-mudahan itu bahagian cinta kepada Rasulullah yang kelak kita layak diakui oleh beliau sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, kumpul di dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal. Cuman Bapak Ibu,
Di samping kita berkumpul-kumpul, salawatnya kita perbanyak. Seperti tadi pembawa acara berkali-kali mengajak kita bersolawat. Tuan guru pengasuh pondok pesantren ini juga berkali-kali mengajak kita sama-sama bersolawat. Karena memang Rasulullah itu bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Satu kali aja selawat kepada Rasul dapat 10 rahmat loh Bu. 10 kali selawat 100 rahmat. Makin banyak kita berselawat, makin banyak kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan di acara maulid ini aja kita berselawat. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dalam suasana keadaan seperti apapun, basahi lisan kita dengan memperbanyak salawat. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Man ahabba syai'an katsura dzikra. Orang itu kalau cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dicintainya itu. Iya. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman tuh kuat cintanya kepada Allah. Karena di hatinya ada rasa cinta kepada Allah, maka pagi, siang, petang, malam, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dalam suasana keadaan seperti apapun, lidahnya basah dengan berzikir menyebut nama Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala, masya Allah, tabarakallah. Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya apapun yang terjadi, refleks lisannya menyebut nama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman di antara kamu sebelum aku ini, Muhammad ini, lebih dia cintai dari orang tuanya, aku lebih dia cintai dari anak-anaknya, aku lebih dia cintai dari seluruh manusia. Maka kalau di hati betul ada rasa cinta kepada Rasulullah, pagi, siang, petang, malam, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dalam suasana keadaan seperti apapun, lisan kita basah dengan bersalawat, memuji, memuja, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu dilatih Ibu, perlu dibiasakan Bapak. Kan katanya Allah bisa karena terbiasa. Coba Ibu kita biasakan ketika di dapur misalnya, saat kita lagi ngebersihin ikan, bersihin sayuran, saat kita lagi ngiris bawang, ngulek sambal misalnya, biasakan tangan kita bergerak, tapi lisan kita berzikir menyebut nama Allah, atau lisan kita berselawat kepada Rasulullah, biar makanannya itu berkah Ibu. Coba sambil ngiris bawang tuh solawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sambil ngulek sambal tuh sambil solawat. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Berkah sambalnya itu. Amin. Nanti suami kita jadi suami yang taat kepada Allah, rajin mengamalkan sunnah Rasulullah. Anak-anak kita yang memakan sambal itu pun juga jadi taat kepada Allah, sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasulullah. Kenapa? Saat ibu memasaknya itu berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Ya Bu,
Coba sambil nyapu rumah, sambil ngepel lantai, sholawat. Iya, sambil bersolawat. Apa sholawat yang biasa dibaca ibu? Ya, sambil nyapu itu loh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim misalnya. Kalau memang kurang semangat dilakukan. Apa lagu yang menjadi favorit kita? Lagu apa coba? Salawat yang model mana? Yang biasa ibu lantunkan saat acara maulid. Apa tuh? Iya, banyak. Atau dengan berdoa kepada Allah sambil nyapu, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi rahmatik ya Rabbi la taqta rajana. Maksud saya ibu, kalau orang di dapur nih ada emak-emak atau anak gadis di dapur masak sambil bernyanyi, kenapa nggak bisa bersolawat? Iya kan? Nah, coba ibu-ibu punya anak, mungkin ngelon anak, nidurkan anak, ngayun anak, nyusuin anak, daripada bernyanyi kita solawat. Iya, solawat. Ayo biasakan gendong anak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Ini kadang-kadang nidurin anak, gendong anak, ngelon anak, nyusuin anak, bukan berzikir, bukan berselawat, bernyanyi dia. Nidurin anaknya sambil bernyanyi lagunya Cinta Satu Malam. Allah. Nidurkan anak, ngayun anak sambil bernyanyi pulang-pulang berbadan. Waduh. Tapi kalau ibu-ibu yang biasa aktif, istiqamah, rutin sholawatan, yakin saja ketika di dapur, di ruang tamu, di ruang keluarga, di dalam kamar, di halaman, pasti dia salawat. Ini kan ibu-ibu yang rajin salawat ini kan. Nah, ibu-ibu yang banyak mendapat syafaat Rasulullah. Nah, ibu-ibu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak yang rajin bersalawat. Tapi jujur saya akui ini, kalau urusan salawat ini di kota, di desa, di Jawa, di Kalimantan, di mana-mana yang paling marak tuh mak-mak. Coba kalau kita mau hitung-hitung, kita banding-bandingkan grup selawatan emak-emak dengan grup selawatan bapak-bapak. Kira-kira banyak mana itu? Banyak grup selawatan emak-emaknya. Bagus selawatan ibu, tapi hati-hati juga. Jangan asik-asik selawat lalu nggak sholat. Kadang-kadang ada itu. Ada, walaupun mungkin 1001 lah, hitung begitu tuh. Karena terus terang aja saya sudah nggak bisa menghitung berapa banyak para suami itu datang curhat kepada saya itu. Dia katakan, Pak, kayak apalah, saya senang istri saya itu selawatan, cuman kadang-kadang saya itu merasa keberatan juga. Kenapa Pak? Dia dalam 1 minggu itu berapa grup selawatan diikutinya. Setiap grup itu ada pakaian seragamnya. Iya kan Bu? Ada seragamnya bukan? Subhanallah. Nanti dia pulang ke rumah minta duit, minta beliin seragam. Sementara penghasilan saya ini pas-pasan Pak, cari makan kerja sehari untuk sehari. Maka orang rumah minta seragam lagi, gimana ini? Mau nggak dibelikan, kasihan. Masa ikut grup selawatan, kawan-kawannya seragam, bajunya kompak, istri saya sendiri kok lain. Tapi suami sayang istri itu loh Bu, sedapat mungkin dicarikan itu. Betul? Iya, dia seragam semua tuh, putih semua Pak. Iya, pokoknya grup selawatan mesti seragam dia.
Ada juga yang curhat itu, Pak Kiai, saya nih senang istri saya ikut selawatan, yasinan, arisan tuh, biar dia juga di rumah tuh nggak sumpek begitu. Cuman kadang-kadang saking asiknya dia ikut selawatan, yasinan segala macam ini, kita minta bikinkan kopi apa aja kadang-kadang susah sekarang ini. Ada yang begitu itu ada. Ibu, selawatan bagus tapi jangan tinggalkan sholat. Selawatan bagus tapi jangan abaikan anak sama suami kita. Dan yang paling menyedihkan lagi, ada yang curhat juga, Pak Kiai, saya nih berharap istri saya ikut selawatan, ikut yasinan, arisan itu supaya dia ini makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah, makin cinta kepada akhirat, berkurang cinta dunianya. Tapi kok kenapa istri saya malah beda ini? Kenapa, Pak? Dulu kan istri saya sebelum ikut selawatan nggak pakai gelang tuh biasa-biasa aja. Di jarinya nggak ada cincin tuh nggak pernah berkeluh kesah. Ikut selawatan kok malah minta belikan gelang, minta belikan cincin. Kok bisa, Pak? Ya, iya, mungkin saat dia duduk di selawatan tadi itu, teman kiri kanannya punya gelang besar, cincin besar. Mungkin dia malu, tangannya bersih, nggak ada emasnya itu. Harusnya ibu-ibu itu bersyukurlah, walaupun di tangan nggak ada emas, di jari nggak ada emas. Wong suami kita udah emas kok, Bu. Iya kan, emas hidup malah itu. Mas Paijo, Mas Paimun, Mas Paimin, Mas Bejo, Mas Harto kah? Kalau memang suami ada kemampuan, ya monggo silakan dibelikan. Tapi kalau emang suami kita penghasilannya pas-pasan, kerjanya seperti itu, jangan terlalu banyak menuntut, ya Bu. Nah, ada juga sholawatan itu kan biasa pindah-pindah rumah kan, Bu. Minggu ini di rumah si Fulan, nanti besok di rumah si Anu, berikutnya di rumah si biasanya tuan rumah itu beberapa hari sebelum hari H selawatan di rumahnya, dipolesnya rumah tuh. Iya, bila perlu kayak mau lebaran dicatnya begitu, gorden ganti baru. Iya kan, lantainya kasih karpet yang tebal, apa perabotan keluarkan ke ruang tamu, bila perlu lemari yang isinya gelas piring pun, kulkas taruh keluar biar kelihatan sama kawan-kawan. Nah, ini yang model begini ini menambah cinta dunia ini. Pas orang yang rumahnya kecil ikut grup selawatan, perabotan di rumah seadanya, iya kan? AC nggak ada, kipas angin pun nggak ada. Pas selawatan di rumah teman, subhanallah, ruangan ber-AC, karpetnya empuk, perabotan serba mahal. Pulang ke rumah uring-uringan, suami ngajak tidur nggak mau. Iya, ada apa biniku, kata suami. Tapi yang begini nih jarang. Kalaupun ada paling 1001 lah. Nggak ada kan, Bu? Ini kalau teriak kerasnya biasanya. Kalaupun ada bukan di sini, yang di sana lah mungkin. Nah, atau yang di sana. Bagus sholawatan, saya mendukung. Tapi tetap taat kepada Allah, tetap kita memperhatikan anak sama suami, rumah tangga kita. Nah, bapak-bapak juga jangan mau kalah sama mak-mak, Pak. Grup selawatan mak-mak banyak. Mestinya bapak-bapak lebih banyak lagi grup selawatan, grup yasinan, grup tahlilan. Iya kan? Tapi kalau dalam satu hari yang sama, ibunya berangkat selawatan, bapak juga berangkat selawatan, anak di rumah nggak ada yang nungguin. Begitu bapak nyampe rumah pulang, istri nyampe rumah juga pulang, mau makan tudung saji kosong, nggak ada yang hati-hati juga. Tinggal kita bagaimana mengaturnya, Pak, ya, Bu. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo silakan selawat tapi jangan tinggalkan sholat. Ayo banyak selawat.
tapi Quran tetap kita baca. Pokoknya apapun perintah Allah amalkan, sunnah Nabi terapkan. Karena cinta itu di samping banyak menyebut Allah, berselawat kepada Rasulullah, innal muhibba liman yuhibbu muti. Seorang pecinta itu taat kepada yang dicintainya. Pecinta Allah rajin berzikir kepada Allah, tapi taat dengan apapun perintah Allah. Allah perintah sholat, maka pecinta Allah ini sesibuk apapun, serepot apapun, secapek apapun, bahkan mungkin sakit separah apapun penyakitnya, pantang bagi dia meninggalkan sholat. Iya Pak? Iya kan Bu? Pantang meninggalkan sholat. Allah perintah kita berpuasa, ayo puasa. Allah perintah kita untuk zakat, keluarkan zakat. Allah perintah kita haji, umrah, ada kemampuan berangkat haji, tunaikan umrah. Itu bukti cinta kita. Nah, orang yang betul cinta kepada Rasulullah, di samping memperingati maulid, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, komitmen konsekuen di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah, menerapkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Bapak Ibu, kalau memang betul kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita buat Rasulullah itu gembira, senang begitu. Coba lanjutan bait-bait syair orang Madinah tadi itu kan, apa itu? Mereka bergembira dengan kedatangan Rasulullah. Thala'al badru alaina. Mereka merasa kedatangan Rasulullah ke Madinah ini seolah-olah mereka tuh seperti kejatuhan bulan begitu. Dapat rahmat, barokat, karunia dari Allah dengan datangnya Rasulullah. Mereka gembira dengan kehadiran Rasulullah, tapi juga mereka menggembirakan Rasulullah. Mereka senang dengan datangnya Rasulullah, tapi mereka menyenangkan Rasulullah. Mereka bahagia dengan datangnya Rasulullah, mereka pun juga membahagiakan Rasulullah. Gimana caranya? Oleh mereka diungkap dalam bait syair itu. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai Nabi, wahai dai yang diutus untuk dakwah kepada kami, jitabil amril muta. Pokoknya apapun yang datang dari engkau, apapun yang engkau perintahkan, apapun yang engkau contohkan, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, kami siap, kami dengar, kami taati. Begitu cara menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan Rasulullah. Sunnah Nabi amalkan, ajaran Nabi terapkan, implementasikan di dalam kehidupan. Buat Rasulullah gembira. Termasuk menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan Rasulullah adalah mencetak pewaris beliau. Mencetak pewaris beliau. Bahkan pewaris para nabi yang lain juga. Maksud saya mencetak ulama. Itu cara menggembirakan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, karena para alim ulama adalah pewarisnya para nabi, termasuk pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman, walakin warisul ilm. Para anbiya, para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad ini tidak mewariskan dinar dirham. Nabi tidak mewariskan walet, karet, sawit, duit. Tidak. Nabi tidak mewariskan pabrik, tidak. Tapi Nabi mewariskan ilmu. Nabi mewariskan ilmu kepada siapa? Kepada para alim ulama. Jadi para kiai, para ustadz, para alim ulama ini pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka untuk menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan Rasulullah, salah satu caranya adalah mencetak
pewaris-pewaris Nabi, mencetak generasi yang ngerti Al-Quran, paham dengan hadis. Caranya gimana? Masukkan anak cucu keponakan kita ke pondok-pondok pesantren. Memang hasil survei membuktikan lembaga pendidikan yang relatif lebih aman untuk anak-anak zaman now adalah pondok pesantren, Bapak. Walaupun tidak 100% aman, tapi angka bahaya lebih kecil kalau anak kita di pondok pesantren. Masukkan anak kita ke pondok pesantren. Pondok pesantren mana? Pondok pesantren Darul Quran Miftahul Ulum. Alamatnya di mana, Pak Kiai? Di sini. Di tempat acara kita ini, di tempat duduknya kita ini. Kata beliau tadi, masih baru Pak Kiai lah. Baru. Tapi orang-orang sekarang itu kan semangat dengan yang baru. Bangun masjid baru, timbul semangat baru. Iya. Ibu kalau beli baju baru senang ibu. Cincin, gelang, kalung, anting baru senang. Kita mesti senang juga ada pesantren yang baru 3 tahun ini. Tapi luar biasa sudah coba Tuhan. Dulu mungkin di sini pohon-pohon, semak belukar. Sekarang lapang. Iya. Ibu-ibu senang yang baru kan? Iya, baju baru senang, tas baru, sendal baru juga senang. Bapak-bapak juga senang, baju baru, iya kan? Nah, apa Bu? Senang, senang istri. Maksud saya kita harus senang, gembira, bahagia, turut bersuka cita dengan adanya pondok pesantren Darul Quran Miftahul Ulum yang memang baru 3 tahun ini. Ungkapan kegembiraan rasa syukur adanya pondok pesantren ini gimana? Anak kita, cucu kita, keponakan kita masukkan ke pondok pesantren ini. Siap Bu? Bapak, siap tidak ini? Hantarkan anak kita. Memang kiai dengan para ustadz memulai itu memang tantangannya, ujian, cobaan, halangan, rintangan banyak. Akan datang sini berganti bertubi-tubi tak kenal. Saya mengalami itu Bapak, Ibu. Awal-awal saya mendirikan pondok pesantren Nurul Madinah yang di depan Hipermat itu, dekat bundaran Pancasila itu berat tantangannya, hutan di situ. Babi berkeliaran masih di halaman pondok masa-masa itu. Kemampuan untuk menumbangkan pohon-pohon aja belum ada. Mau manual pakai kampak, pohonnya besar-besar. Kadang-kadang dipandang sebelah mata sama kawan sendiri. Kadang-kadang diremehkan sama orang-orang. Tapi alhamdulillah ada istilah bahasa itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Nah, sakit-sakit dulu, nanti senangnya. Saya bukan yang itu yang jadi pegangan saya. Yang saya pegang itu justru firman Allah, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan banyak kemudahan. Contoh malam ini, banyak kemudahan-kemudahan. Saya nggak nyangka juga kalau malam ini acara bisa seperti ini. Membangun pesantren banyak kemudahan. Tahu-tahu gedungnya sudah berdiri, tahu-tahu masjidnya sudah berdiri, tahu-tahu halamannya sudah lapang begini. Jadi saya oke lah,
walaupun mau dijadikan patokan juga bisa. Sakit-sakit dahulu, senang kemudian. Dalam dunia sakit-sakit dulu nggak apa-apa, nanti senangnya di surga. Tapi kalau saya itu lebih sepakat dengan inna ma'al usri yusra tadi. Bersama kesulitan ada, kayak Nabi Ibrahim dulu dalam api. Nabi Ibrahim dulu dalam api. Bukan Ibrahim. Kalau Ibrahim yang ngomong ini nggak tahu kena puntung rokok gimana tuh. Nabi Ibrahim tuh dalam api, coba tuh. Itu di daerah Urfah dibakarnya itu. Urfah ini masuk provinsi satu daerah yang dekat dengan Suriah itu. Urfah, Gaziantep itu berbatasan dengan Suriah. Saya 2017 dulu 3 bulan di Turki itu. Keliling di 5 daerah besar. Di Istanbul, di Kütahya, di Siprus tuh. Siprus ini sebahagiannya sudah Eropa itu. Kemudian Gaziantep dan Urfah. Di Urfah inilah tempat Nabi Ibrahim itu dibakar. Itu tempat pembakaran beliau itu kayak danau besar begitu. Karena memang kayu bakarnya numpuk itu. Dalam kitab itu Qasasul Anbiya kita baca itu hawa panasnya dari situ tuh nyampe ke Suriah sana. Iya kan? Kami naik ke bukit tinggi sekali itu. Ngos-ngosan berjam-jam naik ke atas tuh. Di atas sana ada tiang 2, satu sini, satu sini. Orang sana nyebutnya Manjanik, tempat Nabi Ibrahim itu dilemparkan itu, dibikin kayak ketapel gitulah. Wallahu a'lam. Kita naik ke sana, kita lihat tempatnya. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api itu loh Bu. Saat beliau lagi melayang mau mencebur nih, itu malaikat hujan, malaikat angin nawarkan jasa. Kata malaikat hujan, Ibrahim, kalau kau mau aku turunkan hujan deras biar api itu padam. Kata malaikat angin, aku siap juga menghembuskan angin kencang biar api itu padam, kamu selamat. Jadi dalam keadaan lagi melayang itu sempat dialog dengan malaikat. Kata Nabi Ibrahim, kalian mau bantu aku nih, kemauan kalian kah? Perintah Allah. Kemauan kami, tapi sudah dibolehkan oleh Allah. Apa kata beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah ajalah penolong aku. Begitu dilemparkan ke api tadi Ibu, subhanallah. Allah perintahkan, kulna ya narukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, api dingin kamu, selamatkan kekasihku Ibrahim. Sehelai bulu pun, sehelai rambut pun tidak ada yang hangus terbakar. Orang-orang nih melihat sengsara Ibrahim nih, hangus Nabi Ibrahim nih, gosong jadi abu tubuhnya. Orang melihat susah, tapi beliau merasa senang, merasa nyaman dalam api itu. Sampai ada ulama menggambarkan begini, kalau kayu yang dipergunakan membakar ini dari pohon mangga keluar buah mangga dalam api. Kalau dahan yang digunakan bakar, dahan durian, keluar buah durian dalam api itu. Nabi Ibrahim minum dengan enak, makan dengan enak di dalam api itu. Orang aja melihat beliau itu susah, tapi beliau merasa enak. Begitu pejuang agama itu Ibu. Saya merasakan juga dulu ada yang mencibir, ada yang mandang sebelah mata, ada yang mengenteng. Awal-awal saya membangun pondok pesantren saya itu, tapi justru saya merasakan nikmat saat itu. Cibiran orang, olokan kawan, tantangan ujian cobaan yang datang, saya anggap itu sebagai pecut, sebagai cambuk untuk membuat saya semakin semangat di dalam membangun pondok pesantren. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, alhamdulillah sekarang ada 400 lebih santrinya, putra dan putri. Bahkan sampai sekarang saya udah nggak tahu berapa banyak sudah santri kita yang hafal Al-Quran 30 juz. Ada yang meneruskan di Al-Ahqaf Yaman sekarang kuliah, ada yang Darul Mustafa sama Habib Umar di Yaman sana juga, ada yang nebuskan ke Banjar, ke Jawa, ada juga yang bertahan ikut berjuang sama-sama di pondok pesantren itu. Orang melihat kita susah, tapi kita yang berjuang ini merasa nyaman gitu loh Bu. Makanya pandangan tuh kadang-kadang
kok. Tapi satu hal ibu, bapak, yang jadi pelajaran kita di sini, ketika api berkobar tuh, Ibrahim dalam api, ada burung pipit. Tahu burung ibu? Ada burung kecil aja. Burung ini kan kecil. Itu burung dia ke sungai, ke danau, mengambil air dengan paruhnya itu, terbang lagi naik ke atas api, jatuhkan satu tetes air itu, terbang lagi ngambil air, naik lagi, jatuhkan, begitu. Iya, ada yang nanya kawan-kawannya burung, paruh kamu tuh loh kecil, api berkobar besar seperti itu, nggak mungkin dengan air setetes yang kamu bawa itu bisa memadamkan api yang berkobar itu. Apa kata burung? Aku pun tahu kok, aku pun sadar kalau paruhku kecil, satu tetes yang bisa kutumpahkan ke api tadi gak akan mungkin bisa memadamkan api. Tapi aku pingin nanti di hari akhirat itu sebagai bukti, sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa aku ini ikut terlibat dalam kebaikan. Aku ikut andil di dalam menyelamatkan Nabiullah Ibrahim, kekasihnya Allah Subhanahu. Ibu, 1.000, 2.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, umpama begitu kan, kita infakkan untuk kelanjutan pembangunan pondok pesantren Darul Quran Miftahul Ulum ini. Mungkin gak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghasilan kita, pemasukan kita setiap bulan. Kenapa? Ini kan bos-bos sawit semua nih. Ya, kalau enggak sawit walet. Di sini nggak ada ibu, ke sana. Atau ada pegawai negeri, ada pedagang, ya kan? 10, 20.000, 100.000, 1 juta umpamanya kita infakkan untuk pembangunan pondok pesantren ini, mungkin kecil menurut hitungan kita. Masuk ke rumah makan mungkin sekali masuk habis uang segitu kan. Tapi itulah yang akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ikut terlibat, kita ikut andil di dalam membangun agama, mencetak pewaris Rasulullah, mencetak ulama di masa yang akan datang. Ya Bu, monggo silakan. Apa yang bisa kita berikan untuk pesantren kita ini kita berikan. Mudah-mudahan berkembang maju dengan pesat. Amin ya rabbal. Di sini nanti akan mencetak para alim ulama. Iya, anak-anak yang pintar baca Qur'annya. Bahkan di sini dia belajar kitab kuning, belajar kitab gundul. Iya Bu, iya kan Pak? Ini kadang-kadang jangankan kitab gundul, kitab gondrong aja nggak bisa baca. Iya, di pesantren jangankan yang gondrong, yang gundul, yang botak pun dibaca, bahkan dihafalnya itu. Mencetak generasi yang akan datang, menyenangkan Rasulullah dengan membentuk pewaris beliau, alim ulama. Suatu saat nanti santri-santri yang dari pondok pesantren ini selesai masa pendidikannya, pulang kampung, mereka yang jadi imam di kampungnya, mereka yang baca khutbah di kampungnya, mereka juga yang memimpin yasin, tahlil, salawatan dan sebagainya, mereka juga yang nantinya akan memandikan ibu dan bapaknya ketika meninggal dunia. Mereka juga yang menjadi imam ketika bapak ibunya meninggal. Alangkah beruntungnya orang tua punya anak seperti ini. Maka masukkan anak kita ke pondok pesantren ini. Soalnya bapak ibu sekarang tantangan bagi anak kita, cucu kita makin berat. Anak cucu kita ditantang dengan adanya minuman-minuman keras, narkoba dan narkotika, tayangan-tayangan yang sangat tidak mendidikkan, pergaulan bebas tanpa mengenal batas, apalagi HP. Tahu HP kan Bu? Itu yang paling berat ujiannya itu. Saya
di pondok itu sekian masa razia HP. Pokoknya kalau udah razia HP itu dapatnya banyak itu. Kadang-kadang jadi kayak konter HP rumah tuh. Iya. Dia naruhnya itu pinter, barangnya kecil. Sampai kita waktu razia itu pernah mendapatkan HP itu di dalam keranjang sabun. Kan santri itu punya keranjang tuh, keranjang kecil tuh, yang di situ untuk naruh sabunnya, sampo-nya, sikat dan odol segala macam itu. HP-nya masukkan ke dalam plastik tuh, diikatnya, taruh di bawah itu. Gimana kita menemukan? Tapi memang Allah Maha Kuasa, Allah beritahu tuh kita, ketemu juga. Iya. Kadang-kadang ujian berat lagi udah kita ambil HP tadi, kita sita, kita kasihkan ke orang tuanya. Tolong Pak lah, Bu, jangan kasihkan ke anak lagi. Biar dia fokus belajarnya, menghafal Quran, ngaji kitabnya, nuntut ilmunya. Siap Pak Kiai. Pas begitu razia, ketangkap kok anak yang itu lagi. HP-nya kok HP yang dulu lagi. Kok bisa Pak Kiai? Dia nih ngancem kalau nggak dikasih HP itu mau berhenti pondok. Ini tantangan para kiai, para ustadz memang seperti itu di pondok pesantren itu. Iya. Dan Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau jujur, kita tuh kasihan sama kiai, sama para ustadz yang ngajar di pesantren itu. Yang dihadapinya itu, yang dididiknya bukan anak dia sendiri kan? Betul? Coba kita di rumah punya anak 2, 3, 4 anak aja misalnya, itu udah repot ngurusnya itu kan. Anak yang sulung ke sana, anak yang bungsu maunya kemana, begitu kan. Ngurus anak 1, 2, 3 orang di rumah aja pusing sudah orang tua tuh. Saya berani ngomong begini karena banyak yang curhat. Pusing Pak Kiai, pokoknya nggak mau lepas dengan HP itu. Pusing Pak Kiai, pokoknya udah narik motor keluar malam jam 1, kadang baru balik ke rumah. Padahal anak sendiri, ya kan, hasil karya sendiri, ya kan, pabrik sendiri. Bagaimana kiai, bagaimana ustadz yang diasuhnya, yang dirawatnya, yang dididiknya ini bukan anak sendiri, bukan hasil karya sendiri kan? Iya, latar belakang anak-anak ini macam-macam. Kadang-kadang ada orang tua yang di rumah udah nggak sanggup lagi ngurus anaknya, masukkan ke pondok pesantren, berharap nanti di pesantren anaknya jadi wali. Bagus, alhamdulillah. Tapi mestinya ayah dan ibu, orang tua bantu dengan amalan dari rumah. Ini kadang-kadang ada orang tua masukkan anak ke pesantren, udah senang saya, lega sudah, anak saya masuk pesantren, pulang menjadi wali. Lalu di rumah orang tuanya sholat enggak, ke masjid juga enggak, berharap anaknya di pesantren hafal Quran, tapi orang tuanya enggak baca Quran. Enggak bisa, Bu. Harus nyambung antara orang tua dengan anaknya itu, terutama ibunya lah. Emaknya yang mengandung, mengidam, mual, muntah, melahirkan, nyusuin, merawat, mandiin, nyuapin, sambung antara anak dengan orang tuanya itu. Bantu amalan dari rumah. Nah, ini kadang-kadang anak di pondok pesantren lagi belajar menghafal Quran, belajar membaca kitab, belajar nahu, saraf segala macam. Ibunya asik aja goyang TikTok di rumah. Ini nggak sambung. Saya sering kali katakan, Bapak, Ibu, para wali santri, kalau anak kita ingin berhasil, kita kerjasama. Anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati peraturan pondok, takzim, ihtiram, hormat kepada kiai dan para ustadz. Kemudian kiainya, ustadznya membimbing, mendidik, mengajari dengan ikhlas, dan orang tuanya di rumah membantu dengan amalan. Sholat, doakan untuk anak kita, ya kan? Insya Allah dengan demikian anak kita akan sukses nantinya, berhasil. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan anak kita ke pondok-pondok pesantren.
anak kita yang menjadi bahagian hadis Nabi, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya sering katakan begini, anak muda, remaja, putra maupun putri yang paling banyak pahalanya adalah anak muda yang sedang mondok di pesantren. Kenapa begitu? Siang malam dia baca Quran, siang malam dia nuntut ilmu, dia sholat, dia berzikir, dia sholawat, ya kan? Yang di luar gimana coba? HP, naik motor, ada yang nyekek botol. Iya, coba. Bahkan ayah dan ibu, emak dan bapak, orang tua yang paling banyak pahalanya di akhir zaman ini adalah orang tua yang anaknya sedang mondok di pesantren. Kok bisa Pak Kiai? Bisa, karena anaknya sholat di pesantren, pahala sholatnya masuk ke dalam buku catatan amal emak dan bapaknya. Anak majelis nuntut ilmu di pesantren, pahalanya juga untuk emak dan bapaknya. Anak baca Quran, pahalanya untuk emak dan apapun amal kebaikan ibadah anak kita yang sedang mondok di pesantren, pahala untuk emak dan bapaknya. Mungkin bapaknya di rumah lagi asik aja ngopi sambil ngerokok tuh, tapi anaknya sedang baca Quran, sedang menghafal Quran, sedang sholat. Anaknya transfer pahala, kirim pahala. Mungkin di rumah ibunya lagi asik aja main Facebook, anaknya sedang menghafal Quran di pondok, anaknya kirim pahala. Ya Bu, pingin anak soleh dan soleha masukkan ke pesantren Darul Quran, pingin mempunyai pahala yang banyak, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Anak ini yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita, membela, menolong kita, menyelamatkan dari api neraka. Ini anak yang akan menuntun, menggiring, membawa kita untuk masuk ke dalam surga, untuk mendapat syafaat Rasulullah, untuk mendapat rahmat, ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, sekira itu aja yang saya dapat sampaikan. Tidak lama Ibu, sebentar saja, mau 2 jam saya masih ngukur-ngukur kemampuan fisik, ngukur kemampuan suara, walaupun bahasa candaan dari Tuan Guru tadi itu kan. Saya tidak panjang, pendek saja, tidak lama, sebentar saja, tidak banyak, sedikit saja. Tapi yang paling penting, dengan semangat maulid malam hari ini, ayo banyak-banyak salawat kepada Rasulullah, ayo amalkan sunnah Rasulullah, ayo senangkan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara masukkan anak kita ke pondok pesantren, agar kelak jadi ulama, jadi hafiz Quran, jadi orang alim, agar kelak anak kita ini menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Baik dari Allah, ada kesalahan, kehilapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lah, kita doa bentar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu kama tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bima'aqidil 'izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa aqriba'ana wa dhurriyyatina wa tulabana min ahli al-'ilmi wad da'wah wal khairi was sa'adah wal ma'rifati wal istiqamah. Allahumma ij'alhum hafadhatal Qur'an
علماء العاملين الغنى المحجلين الداعين إلى سبيلك في أنحاء العالم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح لنا، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فتوح الصديقين، فتوح العلماء العاملين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza, mengiringi langkah beliau. Semogalah selaksa mutiara penuh hikmah di balik pesan-pesan beliau dapat kita ambil hikmah dan kita dapat mengamalkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Amin amin ya mujibas sa'ilin.